Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4, Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari jawaban UAS saya yang saya isi pada UAS mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di sini ada 5 pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Soal yang pertama yaitu menjelaskan apa tantangan, hambatan, dan juga peluang gereja Katolik di era globalisasi. Nah, tantangan gereja Katolik di Indonesia pada era globalisasi ini yang pertama itu sekularisasi dan relativisme moral, di mana globalisasi ini membawa nilai-nilai modern yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja, seperti konsumerisme, hedonisme, dan relativisme. Dan yang kedua, meningkatnya pola pikir sekuler di kalangan generasi muda, mengurangi ketertarikan terhadap kehidupan rohani dan gereja. Yang kedua, ada tantangan teknologi dan informasi. Arus informasi global sangat cepat, namun tidak semuanya membangun umat Katolik, sehingga umat mudah terpapar ajaran menyimpang atau hoaks. Di sisi lain, gereja juga dituntut hadir di ruang digital seperti media sosial, situs web, dan platform daring lainnya. Namun, semua keuskupan atau paroki mampu memanfaatkannya secara efektif. Yang ketiga, ada perubahan budaya dan gaya hidup. Budaya individualistik menggantikan semangat komunal yang seharusnya menjadi ciri khas umat Katolik, serta gaya hidup materialistis menjauhkan umat dari nilai-nilai Injili seperti kesederhanaan, pengampunan, dan juga solidaritas. Yang keempat, ada tantangan isu ekologis dan sosial global. Di sini gereja dipanggil menanggapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan pengungsian, serta ketidakadilan sosial yang muncul akibat globalisasi. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti mengajak seluruh gereja untuk terlibat aktif dalam persoalan dunia. Jadi itu tadi adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi gereja Katolik di era globalisasi. Sekarang peluang gereja Katolik di era globalisasi itu yang pertama adalah inkulturasi yang lebih mendalam. Globalisasi sering menekankan budaya lokal. Gereja dipanggil menjaga, menghargai, dan menginkulturasi nilai-nilai Injil ke dalam budaya Indonesia. Yang kedua, gereja yang sinodal. Sesuai arah gereja universal saat ini, umat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pastoral Sinode tahun 2021 sampai 2024 tentang untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan juga misi. Dan peluang yang ketiga yaitu keadilan sosial dan ekonomi. Gereja harus menjadi suara profetik terhadap ketidakadilan global dan lokal, serta terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan etis. Jadi itu jawaban saya untuk soal yang nomor pertama. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk soal dengan pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Di era kontemporer, gereja Katolik di Indonesia dan secara global tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, krisis moral, serta penggeseran budaya. Nah, tantangan utama yang dihadapi yaitu sekularisasi dan krisis iman, di mana banyak umat, terutama generasi muda, mulai menjauh dari kehidupan religius. Gereja juga menghadapi tantangan relativisme moral, di mana nilai-nilai lama digantikan dengan pandangan bahwa kebenaran itu relatif, sehingga melemahkan komitmen terhadap ajaran gereja. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial membawa dampak ganda, dapat menjadi alat evangelisasi, namun juga menjadi media penyebar hoaks dan pornografi yang membingungkan umat. Krisis lingkungan hidup dan isu sosial ekonomi seperti kesenjangan ekonomi juga menjadi keprihatinan gereja yang dipanggil untuk ikut merawat bumi dan membela kaum miskin serta tertindas. Nah, di sisi lain, terdapat harapan besar dalam kebangkitan generasi muda Katolik, yaitu membawa tumbuhnya komunitas kategorial serta semakin inklusif dan sinodalnya gereja yang menekankan keterlibatan semua umat dalam misi gereja. Pembaharuan dalam liturgi dan katekese, komitmen terhadap keadilan dan perdamaian melalui dialog lintas agama dan advokasi HAM, serta kesaksian hidup orang kudus dan awam menjadi inspirasi nyata bagi pertumbuhan gereja. Dengan demikian, meski tidak lepas dari tantangan, gereja Katolik tetap penuh harapan untuk terus menjadi terang dan garam dunia,
mewartakan kasih Allah dalam kata dan tindakan di tengah gelombang zaman. Nah, itu tadi adalah jawaban saya untuk soal nomor 2. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3 dengan pertanyaan: jelaskan hubungan Gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di Indonesia zaman sekarang. Jadi, Gereja Katolik di zaman saat ini menjalin hubungan yang erat dan konstruktif dengan pemerintah maupun umat beragama lain, terutama dalam semangat dialog antar agama dan kerjasama lintas iman. Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik Indonesia secara aktif mendorong dialog sebagai metode utama. Misinya demi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan harmonis di tengah kemajemukan suku, agama, dan budaya. Gereja tidak hanya terlibat dalam forum-forum resmi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tetapi juga aktif dalam pendidikan multikultural, kegiatan sosial, dan tanggap bencana bersama lintas agama, tanpa membedakan latar belakang iman. Dasar teologis gereja menjadi garam dan terang dunia mendorong umat Katolik untuk menjadi saksi cinta kasih dan pembawa damai, bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas lain untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam praktiknya, Gereja Katolik Indonesia juga menghadapi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan politik identitas, namun tetap berkomitmen memperkuat pendidikan iman yang terbuka, serta membangun jembatan persaudaraan. Dengan demikian, Gereja Katolik berperan sebagai penggerak kerukunan, penjaga perdamaian, dan mitra pemerintah dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis dan inklusif. Jadi tadi adalah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dan ini saya akan melanjutkan ke soal nomor 4 dengan pertanyaan: menjelaskan tentang ajaran sosial gereja atau ASG. ASG atau ajaran sosial gereja dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman Katolik yang memberikan pedoman moral dan spiritual bagi umat Katolik untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil dan martabat manusia. ASG ini terdiri dari kumpulan-kumpulan dokumen dan ajaran resmi Gereja Katolik yang menekankan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama berlandaskan kitab suci, tradisi gereja, dan dokumen magisterium. Lalu prinsip-prinsip utama dalam ASG ini meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, serta hak dan tanggung jawab setiap orang. Dalam realitas Indonesia, ASG mendorong keterlibatan aktif umat Katolik dalam mengatasi kemiskinan, menolak korupsi, menjaga lingkungan, serta mempromosikan multikulturalisme dan toleransi. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, membangun budaya kasih dan keadilan, serta keterlibatan aktif dalam transformasi sosial demi mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Jadi itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 5. Nomor 4, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya yaitu jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan II. Yang dalam 16 dokumen ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada 4 konstitusi, yaitu yang pertama ada Sacrosanctum Concilium, konstitusi mengenai liturgi suci pada tanggal 4 Desember 1963 yang mempromosikan partisipasi umat dalam misa dan perkembangan pembangunan bahasa lokal. Yang kedua ada Lumen Gentium yang merupakan konstitusi dogmatis tentang gereja pada tanggal 21 November 1964 membahas mengenai gambaran gereja sebagai mysterium dan people of God, menekankan relasi hierarki dan umat. Yang ketiga ada Dei Verbum, yaitu konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi pada tanggal 18 November 1965 yang membahas mengenai peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Dan yang keempat adalah Gaudium et Spes, yaitu konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern tanggal 7 Desember 1965 membahas mengenali tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar iman, dan soroti nilai kemanusiaan universal. Terus bagian yang kedua ada 3 deklarasi. Yang pertama itu Nostra Aetate, yaitu hubungan gereja dengan agama non-Kristen, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1965. Ia menolak antisemitisme dan menghargai agama-agama lain. Yang kedua ada Dignitatis Humanae, yaitu kebebasan beragama,
yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1965 yang membahas mengenai hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Dan yang ketiga ada Gravissimum Educationis, yaitu pendidikan Kristen pada tanggal 28 Oktober 1965 membahas mengenai pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah dan universitas. Terus bagian yang ketiga, bagian yang terakhir yaitu 9 dekret. Yang pertama ada Inter Mirifica, yaitu media sosial dan komunikasi. 4 Desember 1963 membahas mengenai panduan penggunaan media dan semangat Kristiani. Yang kedua ada Unitatis Redintegratio, yaitu ekumenisme pada tanggal 21 November 1964 membahas mengenai persatuan umat Kristiani. Yang ketiga ada Orientalium Ecclesiarum, yaitu tentang gereja-gereja timur pada tanggal 21 November 1964 yang mendorong penghormatan dan pemeliharaan terhadap tradisi gereja Katolik Timur. Terus yang keempat ada Christus Dominus, yaitu jabatan pastoral uskup, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 7 Desember 1965 membahas mengenai peran kuat para uskup dan konferensi wali gereja. Yang kelima ada Optatum Totius yang membahas mengenai formasi imam. Tanggal 28 Oktober 1965, standar bagi seminaris dalam pendidikan pastoral. Selanjutnya ada Perfectae Caritatis, yaitu pembaruan kehidupan religius yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1965. Guidelines, pembaharuan tarekat religius. Selanjutnya Apostolicam Actuositatem, yaitu apostolat kaum awam pada tanggal 18 November 1965, tugas misioner dan pastoral bagi kaum awam. Yang ke-8 Presbyterium Ordinis, yaitu hidup dan pelayanan imam. Pada tanggal 7 Desember 1965, tugas imam termasuk celibacy dan gaji yang adil. Dan yang terakhir itu ada Ad Gentes, yaitu misi gereja, yang dilaksanakan pada 7 Desember 1965, membahas mengenai metode dan etika penginjilan di negara misi. Jadi sekian jawaban UAS saya. Semoga apa yang telah saya bahas di dalam jawaban UAS ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan serta dapat memberikan ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.